Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, sangat teramat mahal. Nikmat-nikmat yang sangat teramat mahal dan sangat teramat banyak itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Satu saja dari nikmat yang sangat teramat mahal itu, satu saja, itu tidak bisa digantikan posisinya oleh emas walau sebesar Masjid Raya Kisaran. Karena tidak mengada-ngada, ini realita nyata, namun banyak yang kurang menyadari. Di setiap kita diberi Allah nikmat-nikmat mahal yang sangat banyak. Satu dari nikmat itu saja itu tidak bisa digantikan oleh emas walau sebesar masjid ini. Ini bukan kalimat motivasi saja, tapi murni kenyataan. Ustaz, kenapa saya tidak merasakannya? Karena pertama mungkin lalu, atau mungkin belum ada yang mengingatkan, atau kurang tafakur. Karena ini yang menyebabkan kemudian manusia merasa nikmat itu sedikit. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitung saking banyaknya. Itu hal yang pasti. Ada yang bertanya, mana dia contohnya Ustadz, nikmat yang tidak bisa digantikan dengan emas sepenuh bumi, dengan emas sebesar masjid ini. Malah contohnya Ustaz, Anda mengatakan terlalu banyak. Bisakah emas sebesar Masjid Raya Kisaran ini sebagai pengganti jantung? Bisa. Paru-paru, ginjal, tulang, usus, darah. Kalau ada orang yang nggak akan ada ya, tapi kalau ada orang mau membeli semua tulang-tulang yang kita pakai setiap hari ini dengan emas sebesar Masjid Raya, mau jual tidak? Mau jual tidak? Mau istikharah dulu? Atau nggak perlu istikharah? Nggak perlu istikharah kan? Untuk menentukan, bawa pulang emasmu. Aku lebih membutuhkan tulang dibanding emas sebesar masjid
bukan karangan, ini realita nyata. Darah yang kita gunakan setiap hari, bahkan ketika kita tidur dia tidak berhenti bekerja, bisa digantikan oleh emas sebesar Masjid Raya ini. Nih, saya beli seluruh darahmu, ambil nih emas sebesar Masjid Raya, disedotlah semua darah kita untuk dipindahkan ke tubuh keluarganya. Mau kita? Oksigen, kesehatan, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quranul Karim, kepada hari akhir, nikmat bersyahadat, menjadi muslim dan muslimah. Nikmat-nikmat yang tidak bisa digantikan oleh emas, sebanyak apapun dan sebesar apapun. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang pandai melihat besarnya nikmat Allah yang kita gunakan setiap hari, agar lahir sifat syukur. Karena sifat syukur itu hanyalah buah dari mahirnya kita melihat nikmat. Yang tidak mahir melihat nikmat, sulit baginya untuk bersyukur. Maka mari kita berlatih dan terus berlatih untuk menjadi hamba yang pandai melihat nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan tidur, nikmat yang tak bisa digantikan oleh harta sebanyak apapun, tak bisa digantikan oleh jabatan setinggi apapun. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, telah membimbing langkah kita di dunia ini dengan memberikan suri tauladan yang sempurna. Tak ada kurang, tak ada cacat, tak ada salah. Kajian dimintakan kepada anak yang berhubungan dengan kajian muslimah, karena yang hadir katanya kajian muslimah, namun berhubung yang hadir juga banyak bapak-bapak, maka kita rubah sedikit materi, walau masih mengarah kepada hal yang sama, tidak khusus untuk kaum wanita. Judul adalah judul, yang penting materi kita bermanfaat untuk seluruh yang hadir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kalau tema yang dimintakan kecantikan yang terabaikan, maka kita rubah temanya akhlak yang terabaikan di rumah tangga. Akhlak yang terabaikan di rumah tangga. Kalau kecantikan tak masuk kita kaum laki-laki, maka kita rubah akhlak yang terabaikan di rumah tangga. Bagi kita yang sudah memiliki keluarga, istri, suami, apatah lagi ada anak-anak, ini sudah merupakan curahan nikmat Allah yang besar, di mana Allah telah memberikan kepada kita jodoh, dan Allah memberikan kepada kita anak dan keturunan, dan Allah memberikan kepada kita harta yang dengannya kita membangun rumah tangga itu. Allah memberikan kepada kita hidayah yang dengannya kita berjalan membangun rumah tangga dan mendayung di hidup rumah tangga yang sedang kita jalani sampai waktu yang ditentukan Allah. Adanya pasangan hidup
semua kita tahu bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat yang sangat masyhur, terutama ketika adanya pernikahan dibacakan, bahkan sering ditulis di surat undangan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, maksudnya sesama manusia, dari jenis sama-sama manusia, azwajan, pasangan-pasangan. Untuk lelaki ada wanita, untuk suami ada istri, untuk istri ada suami, sesama manusia. Min anfusikum. Ini dalil bahwa tidak boleh terjadi pernikahan antara manusia dan jin. Karena Allah menciptakan pasangan itu dari jenis masing-masing. Jin sesama jin, manusia sesama manusia. Para ulama khilaf dengan apakah itu mungkin terjadi. Namun para ulama sepakat haram. Haramnya manusia kawin dengan jin atau jin kawin dengan manusia, itu haram. Berdalilkan berdasarkan dalil ayat ini dan beberapa ayat yang lain bahwa pasangan itu harus dari jenis masing-masing. Namun para ulama khilaf tentang kemungkinan bisa. Bukan khilafnya di titik boleh atau tidak boleh. Sebagian mengatakan bisa, sebagian mengatakan tidak bisa, namun semuanya sepakat nggak boleh. Untuk apa rumah tangga ini, jodoh ini, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram di sisi pasangan itu. Inilah dia sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah jadikan antara kalian berdua mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Inilah dia mawaddah warahmah. Yang tadinya sudah sakinah. Maka kita ingin dapat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinahnya dari litaskunu, agar kalian tenang dan tentram. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Lalu Allah jadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ini merupakan ciri-ciri, ini merupakan cita-cita semua yang berumah tangga, termasuk yang berbicara. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang berfikir. Maka target semua orang yang beriman membangun rumah tangga itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Namun pernahkah kita tahu bahwa dalam ayat lain dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29 Allah berbicara tentang landasan rumah tangga Islam yang benar. Landasan berumah tangga Islam yang benar terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-28 dan 29. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istri Anda, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha
wahai istri-istriku, sekiranya kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mari kemari, aku berikan kepada kalian perhiasan dunia itu. Aku berikan kepada kalian mata'ul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia yaitu harta. Akan tetapi wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan berpisah dengan kalian, aku akan bercerai dengan kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Namun apabila kalian, istri-istriku, menginginkan Allah, Rasulnya, dan kampung akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk kalian ganjaran yang sangat besar di akhirat. Di kampung akhirat Allah telah siapkan untuk kalian ganjaran yang sangat besar. Di dalam surga Allah sudah siap kenikmatan tiada tara, ganjaran yang sangat besar, pahala yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar. Ini adalah pondasi berumah tangga dalam agama Allah. Pondasi berumah tangga dalam agama Allah tidak serta-merta harta. Tidak hanya kecantikan dan kegantengan. Tidak juga karena hal-hal lain. Namun inilah dia fondasi yang harus dengannya kita bangun rumah tangga kita. Inginkan dalam rumah tangga itu agar mendapatkan ridho Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, dan inginkan agar mendapatkan tempat di surga Allah. Itu dia, wa in kuntunna turidnallaha. Apabila dalam rumah tangga ini bersamaku kalian inginkan Allah, kalian inginkan ridho Allah, kalian inginkan anugerah dari Allah, kalian inginkan menggapai bertemu dengan Allah di surga Allah tabaraka wa ta'ala, wa rasulahu, yang kalian inginkan adalah Rasul. Rasulnya bukan lain itu. Dan yang kalian inginkan adalah wad daral akhirah, kampung akhirat. Jadi berumah tangganya seorang muslim adalah tujuannya ingin mendapatkan ridho Allah, ingin menjalankan sunnah Rasulullah bersama pasangannya, dan ingin bersama-sama ke surga Allah. Yang tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi tercinta, bahkan tidak beriman kepada akhirat, nggak akan ada untuk mereka itu. Maka kehidupan mereka hanya kehidupan zahir, dan zahir itu latar belakangnya adalah harta, tahta, innova. Gantengan, kecantikan, harta, jabatan, yang semua itu pada dasarnya pembungkus zahir. Pembungkus zahir manusia adalah itu. Tampang ini hanya bungkusan zahir. Dia bisa berubah. Secantik apapun seorang wanita, seganteng apapun seorang pria, itu apabila ditatap sekali-sekali. Kalau antum tatap 5 jam berturut-turut, bosan. Tahun pertama atau pertama kali ana sampai di Danau Maninjau,
tahun sekian, pertama kali dalam hidup anak sampai ke Danau Maninjau. Walaupun anak orang Bukit Tinggi, tapi besar di Riau dan malas jalan-jalan, nggak suka safar, sehingga sampai ke Danau Maninjaunya sudah berkeluarga. Lalu kami berhenti di kedai kecil, kedai juga namanya di sini, warung kecil, minum kopi sambil menatap ke Danau Maninjau di udara yang sangat sejuk, dan ana benar-benar bertasbih, ya Allah, luar biasa, cuaca sangat cerah, dan Danau Maninjau dan gunung-gunung hijau di sampingnya terlihat jelas keindahannya, hingga ana bertasbih, Masya Allah. Dan kita diskusi di situ, ngobrol lebih kurang 2,5 jam, menikmatinya. Di jam terakhir, keindahan Danau Maninjau yang ana tatap pertama kali udah nggak ada. Apa yang ana maksud? Indah yang tadi terlihat indah danau itu, keindahan yang luar biasa Danau Maninjau itu sudah hilang setelah 2,5 jam duduk. Maka keindahan apapun dalam bentuk dunia ini, termasuk wajah, itu kalau disaksikan sekali-sekali. Kalau ditatap terus nggak ada lagi indahnya. Ayolah kemana coba? Pergi kita ke Malaysia, ada bangunan indah di situ. Tataplah 2 jam 3 jam kalau nggak pegel. Pergilah ke Burjul Khalifah di Dubai. Duduk di situ 2 jam 3 jam, lihat menara Khalifah itu. Kalau masih terlihat indahnya, nggak sama dengan indah pertama kali kita lihat. Hal yang sama dengan seluruh dunia. Lah, beli mobil baru, Masya Allah, baru. Coba duduk dalam mobil itu 3 jam nggak keluar-keluar, hilang itu indahnya mobil. Hal yang sama. Kenapa? Karena dunia pada dasarnya, murni dunia pada dasarnya membawa kepada kejenuhan. Apapun yang bersifat dunia pada akhirnya membuat jenuh, termasuk kegantengan, ketampanan, kecantikan, termasuk kekayaan, termasuk apapun itu. Dunia itu kalau antum turutkan, titik poin ujungnya adalah bosan. Karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak menjadikan pondasi rumah tangga itu kecuali sesuatu yang bukan murni dunia. Ingin mencari ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin dapatkan tempat di surga. Dan hal yang berhubungan dengan agama menghilangkan kejenuhan. Sifat agama, sifat akhirat nggak membawa jenuh. Oleh karena itu, sebenarnya kadang-kadang ketika kita pengajian, kita tahu bahwa materi ini sudah sering dibawakan ustadz-ustadz lain. Masalah sabarkah, masalah syukurkah, masalah rumah tanggakah, masalah yang lainkah. Tapi coba lihat, tak ada yang namanya bosan. Materi itu sudah diulang-ulang, diulang-ulang. Kenapa? Itulah dia agama. Agama membawa kepada hal yang tidak membosankan. Siapa di antara kita yang bosan baca Al-Fatihah? Cobalah. Dan siapa di antara kita yang bosan mendengarkan Al-Fatihah, mendengarkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun dibacakan? Cobalah. Kita tidak ingin jauh-jauh. Oleh karena itu, dalam rumah tangga, fondasinya adalah agama. Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda, pemudi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Kenapa? Karena itu membuat kalian lebih jauh daripada maksiat. Ya, untuk ibadah.
Ibadah itu membuat kita jauh dari maksiat karena kita mengejar akhirat. Hal yang sama ketika Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'. Mayoritas wanita dinikahi karena 4, disebabkan 4 poin. Karena kecantikannya, karena keluarganya, karena hartanya, dan karena agamanya. Carilah wanita yang dinikahi karena agama. Coba lihat, agama. Inilah dia, agama itu. Mencari ridho Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, dan ingin sama-sama sampai ke ingin mencari ridho Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, dan ingin sama-sama sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini anak sebut dengan pondasi rumah tangga. Maka bangunlah rumah tangga kita untuk ini, agar dengannya kita mencapai ridho Allah, agar dengannya kita menegakkan sunnah Rasulullah, agar dengannya kita bisa sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, seorang apabila sudah menikah, maka telah sempurna setengah agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah setengah yang terakhir, setengah yang tersisa. Karena dengan berumah tangga telah sempurna setengah agamanya. Kita tinggalkan ini, kita masuk kepada manusia ini terbagi 2. Zahir dan sifat. Zahir adalah yang tadi, hartanya, ketampanan, kecantikannya, dari keluarganya, mungkin pejabat, punya jabatan, itu hanya bungkusan zahir. Itu hanya bungkusan zahir. Namun itulah manusia. Ada lagi bungkusan, ada lagi sesuatu yang sifatnya tidak zahir, yaitu akhlak, sifat. Dan itulah yang ada di dalam agama itu. Itulah yang ada di dalam agama. Nikahi wanita karena kecantikannya, baru zahir. Nikahi wanita karena keluarganya, baru zahir. Menikahi wanita karena hartanya, baru zahir. Wanita itu yang sebenarnya adalah agamanya. Menikahi pria karena kegantengannya, ketampanannya, itu baru zahir. Dan membawa kepada kebosanan seperti yang tadi kita katakan. Menikahi dia karena dia kaya, hartanya juga seperti itu. Menikahi dia karena keluarganya, keluarga baik-baik, juga seperti itu. Maka nikahilah pria karena agamanya, karena itulah dia sebuah keindahan yang luar biasa. Yaitu apabila seorang memiliki agama dan berakhlak mulia dalam rumah tangganya. Kita tahu ada orang-orang yang wajahnya ganteng tapi akhlaknya jelek. Dan akhlak yang jelek itu menghilangkan kegantengan yang ada di wajahnya. Kita akan benci dengan wajah yang ganteng itu ketika kita menemukan akhlaknya apa? Jelek. Maka keindahan itu terbagi 2. Indah dalam tampilan zahir, jasmani, jasad, dan indah dalam tampilan batin, itulah dia agama. Maka dalam rumah tangga, hendaklah kita saling menjaga akhlak. Suami menjaga akhlaknya kepada istrinya, istri menjaga akhlaknya kepada suaminya. Karena itulah keindahan rumah tangga yang sebenarnya. Di saat masing-masing memberikan akhlak yang terbaiknya kepada pasangannya. Faedahnya adalah, kalau Anda orang baik, kalau akhlak Anda mulia, maka orang yang pertama kali
merasakan indahnya akhlak Anda adalah orang yang terdekat dengan Anda. Dan tidak ada orang lebih dekat kepada Anda lebih daripada suami Anda sendiri, lebih daripada istri Anda sendiri. Betul atau tidak? Kalau ada orang baik, yang pertama kali merasakan baiknya dirimu, baiknya akhlak adalah orang terdekat. Oleh karena itu, syahadat suami kepada istri, syahadat istri kepada suami sering menjadi syahadat yang terjujur. Kenapa? Karena dia berinteraksi paling dekat dengan orang tersebut. Orang yang paling kenal siapa saya, ya istri saya. Dan orang yang paling kenal siapa istri saya, ya saya. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena kedekatan yang luar biasa yang telah dibangun di atas rumah tangga ini membuat kita tahu siapa dia sebenarnya. Kalau ada kekurangan, kita pun tahu kekurangannya. Tak ada yang tahu kekurangan suami lebih daripada istri, tak ada yang tahu kekurangan istri lebih daripada suami. Kenapa? Saking dekatnya. Saling sering berinteraksinya. Sehingga ketika seseorang istri memuji akhlak suaminya, berarti dia orang yang berakhlak mulia. Ketika seorang suami memuji akhlak istrinya, berarti dia orang yang berakhlak mulia. Kalau yang memuji orang jauh, dia tidak tahu siapa Anda. Dia bisa saja salah. Dia bisa saja tak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Akan tapi itu akan sulit untuk Anda sembunyikan dari manusia terdekat dalam dirimu, yaitu suami dan istri, yaitu pasangan kita. Di antara akhlak berumah tangga untuk menjaga kemuliaan itu adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, persis setelah Allah tabaraka wa ta'ala bicara puasa. Dan masih dalam bahasan puasa juga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ini akhlak berumah tangga dalam ayat ini yang harusnya kita wujudkan. Hunna libasul lakum, mereka wanita-wanita itu adalah pakaian untuk kalian wahai para suami, wa antum libasul lahunna, dan kalian adalah pakaian untuk mereka mereka para istri. Ini akhlak berumah tangga yang jangan diabaikan. Ini akhlak berumah tangga yang harusnya kita wujudkan. Dan orang yang mahir mewujudkan ini akan memiliki akhlak luar biasa di dalam menjalankan rumah tangganya, yaitu dia berperan sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya berperan bagaikan pakaian bagi suaminya. Apa makna pakaian? Ya, kita break sebentar karena Masya Allah yang hadir masih terus, umat yang hadir masih terus begitu berdatangan. Jadi hijabnya kita majukan. Ya, mohon yang bagian depan cadarnya dipakai dulu ya. Cadarnya dipakai dulu.
Hunna, mereka istri-istrimu adalah pakaian bagi dirimu wahai para suami, dan kalian wahai para suami adalah pakaian bagi istri kalian. Pakaian fungsi utamanya ada dua. Pertama sekali menutup aurat. Yang kedua menampilkan keindahan. Maka pakaian yang dimaksud di dalam ayat adalah tutup aurat suami kalian. Aurat yang dimaksud adalah aib dan kekurangan. Tutup aib istri kalian. Jangan sampai orang tahu aib dan kekurangannya karena kita pandai menutupnya. Aib dan kekurangan itu bagaikan aurat. Karena kalau orang tahu, kalau terlihat oleh orang lain, maka akan mendatangkan malu. Terbongkar aibnya, orang akan malu. Nampak auratnya, orang akan malu. Pakaian menutupi itu. Inilah tugas suami istri. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Anda sebagai suami, tutup aurat istrimu. Tutup aib istrimu. Jangan sampaikan ke orang. Siapapun orang itu. Kalau Anda sebagai seorang istri, tutup aib suami. Jangan justru aib suami keluarnya dari lisan kita. Ketika kita menikah, bukankah kita menikah dengan manusia? Dan sifat manusia adalah kullu bani Adam khata'. Fitrah manusia tak ada yang sempurna. Pasti memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam adalah orang yang berbuat salah. Maka siapapun yang akan menjadi istri kita, siapapun yang akan menjadi suami kita, itulah sifatnya. Karena dia manusia. Manusia itu punya khilaf, punya salah, punya kekurangan. Manusia tidak ada yang sempurna. Namun aib dan kekurangan itu adalah menyuruh kita untuk bersabar, mencari ridho Allah. Begitu yang diperintahkan Rasulullah, dengannya kita sampai ke surga Allah. Harapannya. Karena selalu berpesan, kalau apapun kekurangan pasangan kita, kalau bahasa kami, biarkan pecah di perut. Nggak tahu kalau di sini ada istilah itu. Ada istilah itu? Ada, alhamdulillah, berarti sama-sama. Biar habis di badan kita, orang lain nggak tahu. Kalau pecah di perut, orang lain bisa lihat. Setiap rumah tangga ada masalah. Karena setiap istri dia melihat kekurangan suaminya, setiap suami melihat kekurangan istrinya. Biarkan dipecah di perut Anda, jangan sampai orang lain tahu. Kalau ataupun orang lain akan tahu, jangan dari dirimu. Dan caranya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah lihat akhlaknya yang lain yang Anda ridho. Jangan lihat, perhatikan kekurangannya, lihat kelebihannya. Karena manusia ada kekurangan, ada kesalahan, pun pasti dia memiliki kelebihan. Maka arahkan pandangan kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan. Seorang lelaki mukmin tidak akan membenci total seorang wanita mukminah. Kenapa? Fa in kariha minha khuluqan, apabila ada budi pekertinya yang dia tidak suka, radhiya minha ukhra, pasti ada lain yang membuat dia ridho. Kalau dia memiliki melihat kekurangan, pasti ada kelebihan. Maka dalam berumah tangga, tajamkan melihat kelebihan pasangan. Jangan tajamkan melihat kekurangan pasangan. Ini akhlak dalam rumah tangga yang
yang diajarkan syariat. La yafraku mu'minun mu'minah. Seorang lelaki mukmin tak akan membenci total wanita mukminah. Tak akan. Dia tidak akan adil kalau itu yang dia lakukan. Kenapa? Ini mukmin, ini mukminah, ada kekurangan, ada juga kelebihan. Fa in kariha minha khuluqan, kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, radiya minha ukhra, pasti ada akhlak lain yang dia ridho, yang dia suka dari istrinya. Hati ya para suami ya. Ini khusus ini. Jangan sekali-kali karena melihat kekurangan istri, akhirnya membenci total istrinya. Anda tidak adil dalam menilai. Bukankah dia juga punya kelebihan? Hati-hati juga. Karena kekurangan yang Anda selalu lihat, akhirnya punya niat cari wanita lain. Untuk terhindar dari kekurangan yang dia miliki itu. Setelah saya nikah lagi aja, karena istri saya yang pertama begini. Lalu nikah lagi. Katakanlah kekurangan istri Anda ini tertutupi oleh akhlak istri yang kedua. Istri yang kedua masih tetap manusia. Dia punya kelemahan lain lagi. Kalau kelemahan seorang wanita Anda merasa nggak sanggup, akan sanggupkah Anda menahan kekurangan dua orang wanita? Ayo. Saya yakin dan percaya kalau itu alasannya orang mencari istri yang kedua, selamat menderita. Wallahi. Kalau Anda melihat kekurangan istri yang pertama, Anda sesak, Anda tidak pandai berakhlak berakhlak rumah tangga dengan baik, tidak pandai sabar, tidak pandai melihat kelebihan yang lainnya, lalu udah kayaknya istri saya begini, saya cari aja yang kedua supaya yang kedua ini tak punya kekurangan yang pertama. Dia wanita, dia manusia, pasti punya kekurangan lain. Kalau kekurangan seorang wanita Anda tidak bisa sabar, tak bisa bertahan, tak bisa nyaman hidup Anda. Nyamankah Anda dengan kekurangan dua orang wanita? Kalau ini 25% kekurangannya, 75% kelebihannya, 25% Anda gak sanggup. Tambah lagi jadi 50. Tambah rumit hidup dirimu. Karena itu, sekali lagi kita katakan bahwa kekurangan itu pasti ada. Kenapa? Semua manusia punya kekurangan. Namun kelebihannya juga ada. Kekurangannya tadi bukan untuk disampaikan ke orang. Justru untuk kita bersabar, kita membimbing, kita saling menasehati, kita saling tolong menolong, bahu membahu untuk bagaimana kekurangan itu bisa semakin minim, bukan semakin parah. Kalau ataupun harus bersabar, kita berharap sabar itu membawa ridho Allah. Tak ada manusia sempurna seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa memiliki kesempurnaan? Kan sering sekali kelebihan juga kadang-kadang membawa masalah. Contoh, suami kita terlalu kaya. Lebihan kan itu? Ternyata karena terlalu kaya diincar banyak wanita. Menjadi kekurangan. Terlalu ganteng. Justru karena terlalu ganteng membuat kadang-kadang kelebihan itu menjadi, kalau tidak pandai memanfaatkannya sesuai dengan yang diridhoi Allah tabaraka wa taala, bisa menjadi petaka. Ini akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua dalam rumah tangga adalah saling menasehati. Nah, tujuan berumah tangga agar sama-sama menegakkan sunnah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Saling menutupi kekurangan tadi. Saling berusaha untuk bergandengan tangan, saling memberikan manfaat. Kalau itu adalah kekurangan istrimu dan itu adalah kelebihan Anda, kenapa Anda tidak berbagi kelebihan itu kepada istri Anda? Kalau itu adalah kekurangan suami Anda dan itu kelebihan dirimu, kenapa tidak berbagi kelebihan? Bukankah dia adalah orang terdekat dengan hidup kita? Bukankah dia orang yang paling dekat dengan kita? Kalau kita orang baik, bagi kelebihan kita itu kepada orang yang terdekat dalam hidup kita. Maka nasihat dalam rumah tangga harus ditegakkan. Namun nasihat harus tetap dijalankan dengan penuh lemah lembut. Baik suami kepada istri, apatah lagi istri kepada suami. Kedua-duanya harus lemah lembut, nggak boleh, nasihat tidak boleh diberikan dengan kasar. Lihatlah Nabi SAW berdakwah dengan penuh akhlakul karimah, lemah lembut. Lihatlah Nabi SAW yang maaf, dermawan, sabar. Dicaci, dimaki oleh orang lain, beliau tidak membalas. Berdakwah dengan penuh lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Apabila lemah lembut ada dalam sebuah perkara, sebuah urusan, akan menjadikan urusan itu terlihat indah. Kalau dicabut dari urusan itu, dari perkara tersebut, akan membuat urusan itu menjadi jelek. Termasuk nasihat menasihati. Menasihati itu bukan memarahi. Bukan. Menasihati itu disampaikan dengan penuh lemah lembut. Baik suami kepada istri, baik istri kepada suami, dan terlebih lagi istri kepada suami. Sama-sama harus lemah lembut, namun kepada istri dia mendapatkan penekanan yang lebih. Kenapa demikian? Karena para suami adalah pemimpin di rumah tangga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Surah An-Nisa ayat 34. Wahai para istri, sadari bahwa Anda adalah rakyat yang pemimpinnya adalah suami. Apakah mungkin rakyat menasihati suaminya sambil mencak-mencak? Bawahan menasihati majikan apakah sambil marah-marah? Sekali nasihat kalau diberikan sambil marah, manfaatnya hilang. Maka wahai suami, jangan memberikan nasihat ketika marah. Sering sekali manfaat nasihat itu hilang. Wahai istri, jangan berikan nasihat kepada suami dalam keadaan marah. Sering sekali manfaat daripada nasihat, saling memberikan nasihat itu hilang. Kenapa? Karena penyampaiannya nggak benar. Kalau Anda marah suatu saat, tunggu tenang baru berikan nasihat. Suatu saat terpancing emosi, marah, jangan keluarkan kata-kata ketika marah itu. Tunggu dulu tenang, tunggu dulu kondisi emosinya sudah hilang, sudah reda, kondisinya sudah nyaman, baru berikan nasihat yang berhubungan dengan sesuatu yang tadi memancing emosi kita. Kalau dilanjutkan marah, bisa jadi syaitan menunggangi marah kita untuk mengucapkan hal-hal yang akhirnya membuat kita menyesal dalam rumah tangga itu. Dan ini suatu hal yang memang disaksikan dengan nyata. Kalau kita tidak kontrol emosi, lalu ngomong marah-marah,
maka sering sekali setelahnya kita menyesal. Lama ini pernah kita ditelepon oleh seorang ikhwan pada subuh, Ustadz mau jumpa, penting sekali. Ya udah, silakan datang. Kenapa? Karena nyesal Ustadz. Hari malam kami bertengkar suami istri, kalau saya marah-marah saya menjatuhkan talak 3. Baru tadi malam talak 3-nya, subuh udah nyesal. Penyebab apa? Penyebab ngomong ketiga emosi. Nah, si istri ngelayani. Jadilah itu pertengkaran itu. Wallahi, wahai para suami, wahai para istri, ketika pasangan Anda tiba-tiba emosi, jangan lawan, biar aja. Sampai dia reda, baru berikan nasihat. Jangan dilawan ketika marah itu. Karena kalau dilawan, terjadi pertengkaran. Namun kalau marah dari satu arah, itu jarang terjadi pertengkaran. Kalau marah dari satu arah, tidak akan terjadi apa? Pertengkaran. Ya udah, sabar saja. Harapkan pahala di sisi Allah, harapkan pahala di surga Allah dengan dimarahi. Itu suatu hal yang memang ada pahalanya di situ. Karena ketika dimarahi, kita harus bersabar. Sabar itu adalah jenjang yang banyak mengantarkan kepada derajat yang tinggi di surga Allah. Allah tidak memberikan kepada manusia sesuatu yang lebih hebat daripada sabar. Berumah tangga itu bukan untuk saling gontok-gontokan, bukan untuk bertengkar, bukan untuk justru saling melengkapi, saling menasihati. Maka sampaikan nasihat ketika melihat kekurangan tadi. Di poin yang pertama, simpan, jangan sebarkan ke orang, jangan sampai orang lain tahu. Kedua, nasihati. Namun menasihatinya harus dengan lemah lembut. Dan suami harus menasihati dengan lemah lembut. Kalau suami yang menasihati, apatah lagi kalau istri yang kemudian tampil menasihati suami. Kenapa? Karena suami bagi istri adalah pemimpin. Allah yang menjadikan pemimpin. Bukan kita sebagai lelaki ini, wah saya pemimpin loh. Tidak begitu. Namun Allah yang telah menjadikan kita pemimpin kaum wanita. Maka wanita harus menyadari bahwa suaminya adalah kepala rumah tangganya. Dan dia harus lemah lembut lebih kepada suaminya dibanding terbalik. Sama-sama dituntut lemah lembut, namun kepada istri lebih ketika menasehati. Ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin rumah tangganya, istrinya. Bahkan kepemimpinan suami terhadap istri di dalam syariat melebihi kepemimpinan ayah terhadap anak. Oleh karena itu ketika seorang wanita telah berumah tangga, pemimpin tertingginya bernama suami, bukan orang tuanya. Oleh karena itu hadis Nabi SAW yang sahih, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha." Hadis sahih dari Imam Nasai. Sekiranya kata Nabi, aku memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, saya yang aku perintahkan adalah seorang istri sujud kepada suaminya, bukan anak kepada orang tuanya, bukan. Inilah besarnya kepemimpinan suami di depan istrinya dalam syariat Islam. Kalau akan diizinkan, nggak diizinkan, Rasul tidak diizinkan memberikan itu. Namun kalau diizinkan, Rasul tidak menyuruh anak sujud kepada orang tuanya, tapi menyuruh istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan kepemimpinan suami terhadap istrinya lebih tinggi di dalam syariat Allah dibanding ayah terhadap anaknya yang sudah menikah. Karena itu, hadirkan itu,
bahwa dia adalah pemimpin saya yang harus saya hormati. Akhlak khusus suami kepada istri adalah sangat penyayang. Akhlak khusus istri kepada suami adalah patuh dan taat. Hai para suami, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan dirimu pemimpin agar engkau sayang kepada rakyatmu, dan rakyat terdekat adalah istri dan anak-anak. Maka rakyat untuk disayangi, bukan untuk yang lain. Maka kewajiban para suami adalah sayangi, 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 sayangi istrimu. Dan wanita sebagai rakyat, kewajiban rakyat kepada pemimpin adalah patuh dan taat. Maka taati, taati, taati suami. Yang diperintahkan Allah di dalam syariat. Sang suami disuruh sayangi, sayangi, sayangi istri, dan si istri disuruh apa? Taati, taati, taati suami. Dan Allah dan Rasulullah SAW menjadikan taatnya istri kepada suami sebagai salah satu syarat masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Di sahih Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan yang Ibnu Hibban dan yang lainnya. Apabila seseorang wanita telah sholat 5 waktu, dia telah puasa Ramadan, dan dia telah menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak khianat kepada suaminya, dan apabila dia telah taat kepada suaminya, dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Allahu Akbar, kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang luar biasa. Masuk surga bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga pintunya kita yang milih. Bukan Allah yang menentukan, wahai fulan masuk pintu ini, fulan masuk, enggak. Apabila disempurnakan 4 poin ini, 4 sebab ini, maka wanita masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Dia yang memilih masuk pintu mana. Syarat yang pertama apa? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan daripada zina. Yang keempat, taat kepada suami. Coba lihat. Salat yang pertama, sholat 5 waktu. Dan anak yakin ibu-ibu yang di depan kita di majelis sekarang ini sudah sholat 5 waktu. Yakin, anak saya yakin-yakinnya. Dua, puasa Ramadan. Anak yakin. Akhwat yang hadir sekarang ini sudah puasa Ramadan. Menjaga kemaluan, anak yakin akhwat yang hadir semua di masjid ini sekarang adalah wanita yang sudah mahir menjaga maluannya daripada perbuatan zina. Yang keempat, taat suami. Ini yang anak belum yakin. Ini yang anak belum yakin. Anak mengatakan begini, Bu, syaratnya 4, 3 sudah, tinggal 1 doang, tinggal 1 lagi, tinggal 1 lagi. Nama taat kepada sholat sudah dapat, syarat sholat sudah dapat, sholat puasa sudah dapat, taat menjaga kehormatan sudah dapat, tinggal 1 syarat lagi bernama taat kepada suami. Ayo bersabar, taat kepada suami, taat kepada suami, taat kepada suami. Walau suami memerintahkan sesuatu yang berat bagi kita, namun kita bisa mengerjakannya, kerjakan. Lagi itu tidak haram. Dan kita bisa mengerjakannya, harus dikerjakan. Selagi tidak haram dan kita bisa mengerjakannya, bukan suatu yang diperintahkan suami yang kita tidak mampu mengerjakannya. Kita mampu mengerjakannya dan permintaan suami itu tidak haram, maka kita harus mengerjakannya.
Adapun suami, mentang-mentang pemimpin, jangan kerjaannya nyuruh terus. Dia harus menyayangi istrinya, membantu istrinya, meringankan beban istrinya, membantu di rumah. Itu yang dikatakan oleh Aisyah ketika ditanya, apa yang dilakukan Nabi kalau di rumah? Kata Aisyah, membantu istrinya. Yang jahit baju sendiri, jahit sendal sendiri. Tak menunggu istri mengerjakan. Kenapa? Karena pemimpin bukan untuk petantang petenteng, tapi untuk menyayangi. Ketaatan adalah inti akhlak yang luar biasa istri kepada suami, dan sayangnya lelaki kepada wanita adalah inti daripada akhlak seorang suami kepada istri. Akhlak rumah tangga berikutnya bersabar. Akhlak rumah tangga berikutnya adalah bersabar. Apalagi yang harus mendapatkan sabar kita lebih hebat daripada orang yang paling dekat dengan diri kita. Kalau Anda adalah orang yang sabar, yang pertama kali mendapatkan sabar dirimu adalah istri dan suamimu. Istri atau suami. Jadi kalau itu adalah dari pihak suami, suami kalau itu adalah dari pihak, ayolah. Takkan bertemu kita manusia sempurna, pasti bertemu dengan kekurangan, dan kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berumah tangga, itu pasti terjadi. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah jadikan pahala yang berlipat ganda di balik sabar. Jangan hidup berumah tangga hilangan sabar. Ya, orang lain dia pandai untuk bersabar, ke istrinya sendiri suka tidak sabar. Jangan. Berikan yang terbaik kepada pasangan yang paling dekat dengan hidup kita. Waktu tidak cukup ana rasa untuk melanjutkan materi. Kita buka tanya jawab sampai jam 3:30. Ada sekitar 20 menit waktu tersisa. Kalau ana lanjutkan materi nanti takut kesempatan bertanya hilang. Dan khusus dalam majelis ini bapak-bapak dilarang bertanya. Khusus dalam majelis ini bapak-bapak dilarang bertanya, karena memang majelis kajian akhwat. Namun gara-gara antum hadir, ana merubah judul. Oleh karena itu antum dilarang bertanya. Yang laki-laki dilarang bertanya. Yang bertanya pada kesempatan kali ini khusus diberikan kepada akhwat. Silahkan ditulis, dan kalau sudah ada silahkan disetor ke depan agar kita bisa baca. Kalau kita ada ilmunya kita jawab, insya Allah. Sambil menunggu pertanyaan, kita sampaikan persaksian Anas bin Malik tentang akhlak Rasul di rumah tangganya. Anas bin Malik, qadamtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu di rumah tangga Rasulullah SAW selama 10 tahun. Maka selama 10 tahun itu saya tidak pernah melihat Rasulullah marah kepada keluarganya. Jadi seumur Anas bin Malik mengetahui rumah tangga Rasul, beliau tidak pernah melihat Rasul marah kepada keluarganya. Lihat akhlak Rasul kita tercinta. Lihat akhlak Rasul kita tercinta dalam rumah tangga. Selama 10 tahun disaksikan oleh Anas bin Malik, Rasul tidak pernah marah. Antum 10 tahun terakhir berapa kali marah? Hah? Kalau
tak terhitung 10 tahun terakhir, pertanyaannya 10 bulan terakhir berapa kali marah? 10 bulan terakhir. Kalau nggak terhitung juga, pertanyaan diturunkan lagi. 10 minggu terakhir, 10 pekan terakhir berapa kali marah? Masih nggak terhitung lagi, turunkan lagi pertanyaannya, 10 hari terakhir. Berapa kali marahnya selama 10 hari terakhir? Kita, dan itulah Rasul kita tercinta. 10 tahun Anas bin Malik di rumah tangga Rasul. Anas bin Malik tidak pernah melihat Rasul marah. Itu pun karena Rasul wafat setelah 10 tahun Anas bin Malik di rumah tangganya membantu. Sekiranya Rasulullah hidup lebih panjang usianya, maka tetap Anas bin Malik tidak akan menemukan Rasulullah SAW marah kepada keluarganya. Tak pernah bertengkar. Insya Allah. Bolehkah seorang akhwat tidak menikah karena takut dengan dunia pernikahan? Lucu ini ya. Karena lucu, banyak yang tertawa mendengarkannya. Kalau anti punya ketakutan mungkin karena saya punya kekurangan gitu, nggak ada masalah. Cari lelaki yang siap menerima kekurangan itu. Apa terus terang saya punya kekurangan ini, apakah Anda siap? Boleh jadi insya Allah ada lelaki yang siap untuk itu. Dan takut berlebihan padahal belum mencoba itu salah. Karena belum coba. Kenapa takutnya berlebihan? Rasulullah menyuruh menikah. Maka menikah lebih afdol dibanding takut. Lalu kemudian tak mau menikah gara-gara takut. Nanti takut nggak sabar, takut nggak bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Kalau nanti ada masalah, masih ada cara lain, datangi kepada ahli ilmu, tanya, diskusi rumah tangga. Bila perlu ada tulisan, tolong usahakan saya begini, suami kepada istri, istri kepada suami, nggak ada masalah. Syarat ketika akan berumah tangga, itu boleh. Apakah wanita yang telah bercerai masih bisa masuk surga ke pintu manapun yang dia suka? Allahu ta'ala alam. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu apa? Luas. Ketika dia dulu punya suami, bagaimana sifatnya kepada suaminya? Kalau memang Allah Ta'ala melihat dia adalah wanita yang taat, mudah-mudahan ketaatannya selama berumah tangga membuahkan untuknya hal yang tadi. Rahmat Allah itu luas, jangan disempitkan. Apabila terjadi sebuah petaka di rumah tangga, salahkah kita menyampaikannya kepada kakak kandung? Kalau yang maksudnya adalah menyampaikan untuk menyelesaikan, itu namanya minta nasihat. Itu namanya apa? Minta apa? Minta nasihat. Tapi kalau murni menyampaikan kesalahan suami saja begini, murni menyampaikan, bukan tujuannya minta nasihat, tolong selesaikan masalah kami, tolong tengahi kami, itu nggak boleh. Walaupun kakak kandung sendiri. Beda niatnya adalah benar-benar mencari solusi,
meminta nasihat. Karena yang akan lebih pas untuk menyelesaikan perkara kita dengan suami kita ya orang keluarga terdekat kita. Namun kalau tujuannya hanya murni curhat, suami saya itu begini bang, hanya untuk minta bantuan abang untuk bisa memusuhi suami, jangan. Boleh. Ya. Secara syariat suami Anda lebih mulia di sisimu dibanding abang itu. Secara syariat suami lebih mulia, maka jaga kemuliaan itu. Apakah sah talak yang diucapkan seorang suami ketika dia ucapkan dalam keadaan marah? Jawabannya, kalau talak itu jelas, maka jatuh. Lafaznya jelas. Sambil marah dia mengatakan, hari ini talak saya jatuhkan. Jelas kan itu? Sambil marah, talak jatuh. Bahkan sambil bergurau pun jatuh. Kalau kalimatnya jelas kalimat talak. Sambil main-main, sambil bergurau, ucapkan kalimat talak yang jelas, yang sharih, itu talak pun jatuh. Karena talak itu nggak boleh diucapkan main-main, nggak boleh diucapkan sambil emosi. Kalau diucapkan dia jatuh. Namun dari sisi lain, para istri jangan suka minta talak. Ada juga para istri suka minta talak. Kalau engkau jantan, ceraikan aku. Gak boleh begitu. Rumah tangga itu dipertahankan sekuat tenaga, bukan dengan mudah untuk dihancurkan dengan talak. Teman menitipkan uang ke ana, uang tersebut ana belikan sapi. Kalau sapinya dijual, Anda dapat untung. Apakah keuntungan tersebut boleh dibagi sama teman Anda? Keuntungan itu adalah cabang dari harta asli bernama uang titipan. Dan hukum cabang adalah hukum uang asli. Uang pokok. Ada pokok, ada batangnya, ada cabangnya. Cabang itu tidak akan ada kalau tidak ada pokok ini, batang ini. Maka hukum uang cabang yaitu keuntungan adalah uang modal. Dan ketika modal itu punya titipan orang, maka itu milik orang, bukan milik kita. Kecuali kita izin kepada dia. Izin dia menggunakan ini untuk saya pinjam, sehingga ketika dipinjamkan, saya pinjam. Kalau sudah pinjam, berarti kita sudah bebas untuk menggunakannya. Bukan lagi harta dia, kita sudah pinjam. Harta dia adalah harta dia dalam pinjaman kita. Sejumlah pinjaman, dan dikembalikan sejumlah pinjaman. Tapi kalau itu harta titipan, maka apabila dia bercabang, cabang itu hukumnya adalah hukum harta pokok, kecuali dapat ridho dari yang punya harta pokok. Jangan tidak amanah, jangan tidak amanah. Apabila seorang suami zalim terhadap istri dan tidak memberikan uang, apakah harus tetap taat kepada suami? Ya, tetap taat. Karena kezoliman suami tidak menghilangkan kewajiban istri selagi masih menjadi istri. Kezoliman suami urusan dia dengan Robnya. Kewajiban kita taat kepada suami urusan kita dengan Rob kita. Ibadah masing-masing itu sebenarnya. Maka kezoliman suami tidak membuat kita harus membalas kezoliman dengan
kezaliman yang sama. Rumah tangga bukan untuk berperang. Nah, jika seorang istri tidak sabar lagi menghadapi suaminya yang tidak penyabar, tidak lemah lembut, tidak sayang pada istrinya, maka sebaiknya apa yang dilakukan oleh istri? Yang milih dulu siapa ya? Yang milih itu sebagai suami dulu siapa? Pada dasarnya, apa yang kita katakan tadi itu adalah solusi. Bersabar, lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Jangan sampaikan ke orang lain. Dengan sabarnya kita mencari ridho Allah, ingin ke surga Allah dengan sabar. Tak ada manusia tidak punya kekurangan. Dia sudah menjadi suami kita. Dan belum tentu kalau kita bercerai, nikah dengan orang lain lebih baik daripada suami kita, itu belum tentu juga. Nah, bersabarlah. Namun apabila dia menzolimi dan kita betul-betul gak sanggup, maka caranya adalah sampaikan kepada keluarga untuk mufakat, mencari solusi. Ini dalam Al-Quran ada, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliyah. Undang juru runding dari pihak suami, undang juru runding dari pihak istri untuk berunding apa yang terbaik dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang istri kepada suami? Apakah tetap harus patuh sementara suami tidak sayang, tidak sayang, tidak sayang? Wahai para suami, sering-seringlah ngomong sayang ke istri Anda. Karena kadang-kadang wanita ini pengen diomongin. Sementara suami ingin menampilkan dalam bentuk perbuatan, tapi di lidahnya nggak keluar-keluar kata-kata sayang. Ada juga lelaki seperti itu. Berat mengucapkan sayang, sehingga istrinya merasa suaminya nggak sayang ke dia, nggak pernah mengucapkan sayang. Tapi kalau benar-benar masalah lain, maka sudah ada jawabannya pada pertanyaan sebelumnya. Bagaimana seorang muslim menjaga aib saudaranya? Bagaimana jika aib orang tersebut dampaknya sampai merugikan orang lain? Kita tidak diberitahu, maka berpeluang menimbulkan korban. Lagi kita tidak dimintai pendapat, maka kewajiban kita tetap menyimpan aib. Kecuali kalau dimintai pendapat, maka keluar kita dari bab ghibah. Keluar kita dari bab apa? Ghibah. Apabila seseorang kita tahu punya perangai yang tidak baik dalam berbisnis, misalnya khianat, lalu ada orang yang kenal dengan kita akan berbisnis, tidak perlu kalau kita minta nasihat, kita tidak perlu sampaikan dia pengkhianat dan semacamnya. Namun gak ada masalah kalau hati-hati saja.
hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam keuangan, gitu ya. Tidak mesti harus menyampaikan apa? Aibnya. Dia harus menyampaikan aibnya. Nasihat umum juga bisa, mudah-mudahan dia mengerti apa yang kita maksud. Pertanyaan banyak, bagaimana kalau suami tidak soleh? Apakah tetap harus taat? Jawabannya ya. Jawabannya harus tetap, sama dengan zolim tadi. Walaupun suaminya kita dianggap tidak soleh oleh istrinya, tetap apabila itu adalah suami, maka kewajibannya adalah taat. Jauh mana? Pertama, apabila perintah suaminya itu tidak melanggar syariat. Dan kedua, apabila perintah itu sanggup untuk kita kerjakan. Bahkan taat kepada suami yang mungkin menzolimi istrinya, itu pahalanya lebih besar daripada taat kepada suami yang sayang betul kepada istrinya. Karena lebih rumit taat kepada suami di saat suami menzolimi istri dibanding taat kepada suami di saat suami benar-benar menjadi suami yang sangat ideal untuk istrinya. Lebih berat taat di saat suami menzolimi. Bagaimana kalau suami sangat keras kepala? Emang kepalanya lembut? Maunya menang sendiri, mau berkuasa. Saya sudah cukup sabar dan mengalah. Alhamdulillah, lanjutkan sabar dan mengalahnya. Ya benar, serius. Karena lanjutkan untuk mendapatkan pahala. Bukan untuk yang lain, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Seburuk apapun suami Anda yakin dan percaya suami Anda lebih baik daripada Fir'aun. Ya kan? Nah, di rumah Fir'aun hidup seorang istri penduduk surga. Kalau istri seorang Fir'aun tidak terhalang untuknya masuk surga, padahal suaminya adalah Fir'aun. Maka kepala ini anak yakinkan seluruh kesalahan suami tadi belum sebanding dengan kesalahan Fir'aun. Namun di rumah Fir'aun hidup seorang wanita penduduk surga. Maka Anda tetap bisa mencari surga dengan patuh dan taat kepada suami, walau ada banyak kekurangan, kezoliman dan yang lainnya. Bagaimana menghadapi suami yang sholatnya masih semaunya, kalau dinasihati ujung-ujungnya bertengkar? Kalau kita tidak membantah, nggak bertengkar. Nasihati lemah lembut, dia marah, kita diam. Nasihati lemah lembut, dia marah, kita diam. Lemah lembut, dia marah, kita diam. Akan bertengkar. Bertengkar kalau kita lawan juga. Makanya kita katakan tadi, kalau sudah salah seorang emosi, yang satunya harus sabar dan diam. Bisa dengan tulisan, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan memberikan buku, bisa dengan mengajak pengajian, beraneka ragam cara yang tidak bertengkar. Suami dalam keadaan marah kepada istrinya, dia mengatakan talak.
itu suami menyesal dan minta maaf. Sudah rasanya kita jawab kita tadi ya. Sudah kita jawab bahwa talak tetap jatuh. Itu namanya rujuk. Rujuk. Setelah menjatuhkan talak, menyesal, rujuk namanya. Oleh karena itu kalau menjatuhkan talak itu jangan langsung 3. 1 dulu jatuhkan. Kalau memang jatuhkan juga, jatuhkan 1. Supaya kalau menyesal masih ada kesempatan untuk rujuk. Itu saat terpancing lagi emosi sulh untuk dikendalikan, udah meluap-luap, jatuh talak lagi, talak yang kedua. Masih ada kesempatan rujuk 1 kali lagi. Namun usahakan kalau bisa jangan dijatuhkan talak. Waktu kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menjawab lebih banyak, namun Allah takdirkan waktu kita sampai di sini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu tidak akan mungkin kecuali kerjasama yang baik antara suami dan istri dengan menjalankan hak dan kewajiban. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.